Setelah satu orang pegawai di Kementerian Pemuda dan Olahraga positif terpapar COVID-19, Gedung Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan Nasional di Kemenpora tutup sementara. Kantor pusat PLN juga memberlakukan sistem kerja dari rumah menyusul kabar seorang pegawai yang terpapar COVID-19. Gedung Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan Nasional yang berada di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga ini ditutup sementara pasca seorang pegawai Kementerian dan Olahraga terpapar virus corona. 180 pegawai Deputi 3 dan Deputi 4 Kemenpora ini pun harus menjalani serangkaian tes swab dan sebagian lainnya bekerja di rumah. Pegawai yang terindikasi positif tadi ada di gedung sebelah sana. Dan kami kemarin sudah saya laporkan kepada Pak Menteri dan tadi malam juga sudah saya berikan info arahan kepada seluruh pegawai Kemenpora terpaksa yang ada di gedung PBITKON itu untuk seminggu ini diliburkan dulu. Kantor pusat PLN juga menerapkan sistem bekerja dari rumah, menyusul kabar ada salah satu pegawainya yang diduga terjangkit virus COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Zona merah di beberapa wilayah terdampak COVID-19 semakin berkurang. Hal ini disampaikan anggota Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas COVID-19 Reza Broto Asmoro. Minggu lalu bahwa perubahan zonasi resiko daerah terpapar COVID-19 mengalami perubahan yang lebih baik. Bahwa selama 7 pekan terakhir dari mulai akhir Mei sampai sekarang, zona merah atau wilayah resiko tinggi yang awalnya berjumlah 108 kabupaten kota, per tanggal 12 Juli kini hanya sekitar 31 kabupaten kota. Sedangkan zona hijau atau wilayah tidak terdampak berhasil dipertahankan lebih dari 100 kabupaten kota masuk daerah minim resiko. Beberapa daerah sudah menyatakan bahwa resep sukses mereka hanya satu, bahwa semua komponen, pimpinan daerah dan anggota masyarakat bekerja sama-sama, bekerja erat, menetapkan protokol kesehatan, baik secara individu ataupun kolektif, baik dalam edukasi, pemberlakuan sanksi maupun penerapan protokol kesehatan. Ini menjadi norma baru yang diadopsi oleh semua. Menurut catatan kami ada 61 laboratorium di rumah sakit di luar jejaring laboratorium Kementerian Kesehatan yang libur. Sehingga spesimen yang bisa kita periksa sebanyak 14.027 spesimen. Total yang kita selesaikan sampai dengan hari ini akumulatif adalah 1.235.545 spesimen. Dari jumlah ini kita dapatkan konfirmasi kasus COVID-19 sebanyak 1.693 orang, sehingga total menjadi 88.214 orang. Distribusi kasus yang kita dapatkan adalah DKI Jakarta hari ini melaporkan 361 kasus baru dan 154 sembuh. Jawa Tengah 354 kasus baru dan 300 sembuh. Jawa Timur 237 kasus baru dan 375 sembuh. Sulawesi Selatan 125 kasus baru dan 278 sembuh. Gorontalo melaporkan 105 kasus baru dan tidak ada laporan sembuh. Sulawesi Utara 64 kasus baru dan 39 sembuh. Jawa Barat 60 kasus baru dan 93 sembuh. Merawat pasien positif COVID-19 bukanlah pekerjaan yang mudah. Tenaga medis harus memiliki kualitas fisik yang prima supaya tidak mudah tertular virus saat melakukan pekerjaannya. Mendukung perjuangan tim medis, MNC Peduli memberikan bantuan makanan siap saji untuk melengkapi nutrisi supaya imunitas tubuh tetap terjaga.
angka terkonfirmasi positif corona di Indonesia telah menembus 1.000 orang setiap hari. Kondisi ini membuat petugas medis harus bekerja ekstra keras untuk melaksanakan tugasnya. Perlu kualitas fisik prima untuk melayani pasien di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Mendukung tugas tenaga medis, MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia menyalurkan bantuan ratusan paket makan siang ke Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan, Jakarta Utara. Makanan siap saji ini dibeli dari pelaku UMKM dengan menggunakan dana sumbangan masyarakat melalui rekening MNC Peduli. Mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari MNC Peduli dan semoga bantuan ini banget bermanfaat untuk tenaga kesehatan yang ada di RSUD Pademangan. Inisiatif kami dengan PPA Produser Pangan Asia di mana kita membantu UMKM dalam bidang F&B untuk jadi kita beri mereka dana, mereka berikan kita makanan siap saji yang kita salurkan ke berbagai macam rumah sakit, berbagai macam panti asuhan, panti jompo, seperti itu. Perjuangan tenaga medis melawan virus COVID-19 masih panjang. MNC Peduli mengajak Anda dan seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Berapapun donasi yang Anda berikan akan sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Seorang nasabah penipuan investasi histeris saat akan melaporkan kasusnya di Polda Metro Jaya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews.